Bismillahirrahmanirrahim nih. Waroeng, Steak and Shake, dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X-Gym, ada W-Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya. Jadi saya kemana zaman itu ikut sama Jody. Ikut. Udahlah, yang backup dana awal-awal itu ya saya dengan Jody. Yusuf Mansur itu maling. Absolutely dia ini maling. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tok Walid. Dalam video kali ini saya akan kembali menghangatkan ingatan kita mengenai wawancara Darso Arif dengan Iqbal, yang mana ini juga saya rangkum dengan berbagai video kebersamaan Yusuf Mansur dengan Jody Brotosuseno di waktu lalu, teman-teman. Dan juga saya menggabungkannya dengan salah satu video cuplikan di mana Yusuf Mansur mempromosikan warung Steak and Shake. Kenapa ini saya buat, teman-teman? Untuk mengingatkan kita bahwa salah satu cara untuk melawan Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak punya itikat baik untuk kemudian bagaimana nih menyelesaikan masalah dengan para korban, menemui mereka minimal, teman-teman. Kalau dulu Yusuf Mansur begitu semangat sekali, berapi-api mengajak orang-orang ini untuk kemudian berinvestasi di bisnis yang diinisiasi, misalnya seperti Python Hotel City dan yang lain sebagainya, batubara. Kalau dulu dia begitu semangat dan menggebu-gebu mengajak orang-orang ini untuk berinvestasi, lalu kenapa ketika ini sudah berjalan dan investor ini sudah, para umat ini sudah berinvestasi dan kemudian bisnisnya ini mandek, dia menghilang begitu saja gitu? Kok ini tuh nggak fair menurut saya. Makanya saya katakan bahwa salah satu cara untuk melawan Yusuf Mansur adalah beri dia sanksi sosial, boikot bisnis-bisnis dia. Salah satunya adalah bisnis kuliner, yaitu warung Steak and Shake, yang mana dia mengatakan dengan jelas dia ikut bergabung dan mengembangkan warung Steak and Shake sejak tahun 2010, bergabung dengan Jody Brotosuseno dan istrinya. Jadi sekali lagi, dan juga memang pihak warung Steak and Shake sampai sekarang tidak memberi klarifikasi terkait dari status Yusuf Mansur. Artinya kami menyimpulkan bahwa benar adanya pernyataan Yusuf Mansur tersebut bahwa Yusuf Mansur ikut mengelola dan mengembangkan warung Steak and Shake. Jadi sekali lagi saya katakan, salah satu cara untuk melawan Yusuf Mansur adalah sanksi sosial dan memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim nih. Waroeng, Steak and Shake, dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X-Gym, ada W-Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya. Jadi ya jelas ya di situ ya, dia mengatakan dia ikut berada di dalamnya di warung grup, yaitu X-Gym, Bebek Goreng Haji Selamat, warung Steak and Shake itu sendiri, dan juga The Obongs and Ribs, yang ini sudah beberapa kali kita bahas. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita akan terus menyuarakan untuk memboikot segala bisnis Yusuf Mansur jika dia tidak punya itikat baik untuk kemudian minimal menemui para korban gitu, menemui orang-orang yang merasa dirugikan olehnya gitu. Bukankah ini satu tindakan yang luar biasa kalau dilakukan itu? Tapi kan ini tidak dilakukan. Jadi bagi saya omong kosong ketika Yusuf Mansur selama ini mengatakan bahwa berbuat baiklah kepada sesama, berbagi, dan nyatanya orang-orang yang jelas-jelas mengaku dengan nyata, bahkan ada yang menangis dirugikan olehnya, dia cuekin kok. Artinya kan memang ini orang cuma omong kosong doang, mulut besar doang, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Saya kemana zaman itu ikut sama Jody. Ikut. Udahlah. Saya kemana zaman itu ikut sama Jody. Ikut. Udahlah, yang backup dana awal-awal itu ya saya dengan Jody. Yusuf Mansur itu maling. Absolutely dia ini maling. Dah. Oke, Jody Brotosuseno. Nah, ini ditunggu-tunggu nih. Dia masih tetap menjadi korunnya. Tetap. Jam'an dan Mas Iqbal sudah mufarokoh dari mereka. Mufarokoh, kata-kata yang sangat tepat sekali. Ya. Saya out. Oke. Apa yang dilakukan saya tetap kaya kok kalau keluar dari ini. Kalau Jody enggak masalahnya, dia enggak bisa. Oke, kita ngebahas Jody nih ya. Iya. Oke. Mas Iqbal, apa yang mutualisme, simbiosis mutualisme apa Jam'an dengan Jody? Begini Pak ya.
Jody itu sesungguhnya adalah seorang pribadi yang sangat baik hati, kalem, terukur. Saya harus akui dia itu baik, tapi saking baiknya kadang-kadang jadi bodoh. Kita potong sedikit teman-teman. Jadi di sini Pak Iqbal menceritakan Jody, Yusuf Mansur dan juga dirinya. Video panjangnya itu ada di Thoibah TV. Makanya ini akan saya potong-potong biar kita lebih fokus menelaah satu persatu pernyataan dari Pak Iqbal ini. Mungkin besok atau lusa saya akan upload lagi beberapa pernyataan yang saya nonton berulang-ulang, ada beberapa memang yang terlewatkan ketika kita nonton secara full karena memang panjang teman-teman, 37 menitan lah, hampir 40 menit. Jadi di sini Pak Iqbal menceritakan bahwa dulu mereka ini adalah bertiga gitu. Dia, Jody, dan Yusuf Mansur. Di mana Yusuf Mansur kemudian mengutarakan berbagai ide bisnis dan segala macam yang menurut Pak Iqbal ini bagus. Tapi mungkin eksekusinya agak kurang. Lalu kemudian Pak Iqbal menanyakan, Pak, gimana kalau meleset? Dengan entengnya Yusuf Mansur, ini cerita Pak Iqbal ya, dengan entengnya Yusuf Mansur menjawab, gampang, tinggal minta maaf saja. Artinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yusuf Mansur ini tahu betul karakteristik masyarakat Indonesia. Tahu betul karakteristik kita pada umumnya gitu, bahwa kita mudah lupa, kita mudah memaafkan dan segala macam. Jadi dia manfaatkan itu. Dan dalam video ini Pak Iqbal mengatakan bahwa Jody Prasetyo itu diibaratkan seperti korunnya Yusuf Mansur, yang mana sebenarnya awalnya Jody ini orang baik, tapi karena mungkin sudah terlalu lama berada dalam toilet dan dia akhirnya bisa beradaptasi dengan bau yang tidak enak tersebut. Ini analogi dari Pak Iqbal. Jadi di sini ibaratnya bahwa mungkin Jody ini sudah terlalu lama bersama dengan Yusuf Mansur sehingga akhirnya dia lupa bahwa mungkin ya dalam tanda kutip di sini saya menangkap satu hal yang tersirat dari apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal, bahwa ini sepertinya Pak Iqbal tahu sesuatu bahwa ada sumber dana yang dimiliki oleh YM ini itu berasal dari hal-hal yang tidak sepatutnya. Dugaan saya jangan sampai Pak Iqbal ini tahu bahwa sumber dana Yusuf Mansur yang kemudian disuntikan ke warung Stick and Stick ini berasal dari, yang pertama mungkin sedekah-sedekah umat, yang kedua mungkin bisnis-bisnis investasi yang mangkrak ini, yang mana sebenarnya modalnya ada tapi dipergunakan di tempat lain. Ini dua kemungkinan dan dua dugaan kami. Karena sekali lagi kalau kita mau main cocokologi saja, sederhana saja ibaratnya, Yusuf Mansur ini itu punya modal dari mana untuk kemudian bisa berinvestasi dan bergabung di warung Stick and Stick, itu punya modal dari mana dia? Toh kalau kita berpikir bisnis yang dia bangun, bisnis investasi yang dia bangun, ini mangkrak semua, nggak jalan semua. Ini kita berpikir ala masyarakat biasa aja ya, ala masyarakat pada umumnya gitu. Dan sampai sekarang Yusuf Mansur tidak pernah bisa menjelaskan bisnis apa yang membuat dia kaya raya atau apa yang membuat dia kaya raya gitu. Apakah dia dapat uang dari mana, dapat harta warisan dari mana? Itu hampir tidak jelas. Bahwa Yusuf Mansur punya sumber kekayaan ini tidak jelas. Tiba-tiba saja dia bisa berinvestasi di warung Stick and Stick, dia bisa berbisnis dan ikut mengembangkan warung Stick and Stick. Ini kan satu keanehan yang nyata teman-teman. Mari kita lanjutkan. Kalau udah bodoh akhirnya mudah dimasuki dogma dan doktrin dari si zaman ini. Tapi baik, saya akuin baik banget Mas Jody ini. Saya manggilnya Mas karena dia lebih senior dari saya. Lebih senior dari usahanya, tapi kalau dari isi rekeningnya saya lebih senior. Mohon maaf nih, makanya saya berani ngomong apa aja yang saya mau. Jody ini orang baik yang mana masuk sebuah toiletnya pesing, kemudian duduk, dia nggak ngerokok, Cuman ini analogi ya. Jody itu masuk sebuah toilet, dia mau melakukan BAB, toiletnya itu pesing, kemudian dia menyulut rokok. Lama-lama ya, bau pesing itu tadi kalah dengan bau rokoknya itu. Akhirnya dia juga menikmati tuh berlama-lama di WC yang pesing tadi itu. Kalau saya nggak, ini pesing nih, saya cabut gitu loh. Nah jadi nggak, jadi itu bisa akhirnya terpaksa nggak terpaksa dia bertahan di sini karena ya dia bisa get along tuh beradaptasi dengan pesingnya WC ini, pesingnya si zaman ini, gitu. Jadi ya parah juga sih jadi. Okay. Karena ada tali temali persoalan duit, tali temalinya luar biasa. Tali temalinya seperti apa? Gini, Pak Dosa kan seorang wartawan ya, bukan bisnismen ya. Iya. Bukan seorang entrepreneur ya. Gini Pak, di dunia usaha itu gini deh, misalnya Pak Darso sama saya ini berantem gitu ya. Tapi karena kita punya iup sama-sama gitu, misalnya di Kalimantan gitu, Ibu Batubara ya, selama tujuan kita sama adalah uang ya kita bisa bersatu sebenarnya Pak. Walaupun saya nggak pernah negur ente gitu loh misalnya ya. Ya lebaran paling cuman lamis lah, cuman lip service lah.
selamat Idul Fitri Pak Darso, gitu saya kirim apa. Tapi sebenarnya saya benci sama ente misalnya, tapi kan sama-sama cari duit bareng gitu loh. Nah kalau Jody ini enggak, dia memang bersahabat. Kalau saya itu yang tadi itu, saya sebenarnya benci sudah sekarang ini, saya udah di tingkat benci Pak. Gimana ya, udah lagi lah, kasihan loh itu yang BJB apa tuh, yang baju baru itu JBN, terus yang City Hotel. Ya. Waduh, nggak bisa saya makanya harus segera ketemu Darso, saya beberkan. Udahlah, gila, mau sampai kapan sih? Jody masih punya kesempatan loh, Jod. Saya kasih tau Jody, masih punya kesempatan. Gini, Jod, warungmu banyak, ya. Kamu tuh pinter, kamu baik hati, kamu cerdas, dan kamu juga saya pastikan tetap kaya kok. Kalau kamu pisah dari Yusuf Mansur, justru dia akan akhirnya nanti merana. Udah, Jody Bratosusiono dan istri pastinya, bertanyalah pada hatimu sendiri. Di sepertiga malam, bertanyalah pada hatimu kebenaran ini. Apakah kamu akan selalu menutupi ini dan terus ikut yang pesing yang berjamaah ini tadi, atau kamu berani seperti saya keluar dari organisasi ini? Saya sebut organisasi, Pak. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau lungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak.
video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.